Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih membahas satu kitab yang sangat penting di dalam kita beragama ini, di dalam mengamalkan dengan baik, dan juga untuk mengetahui dasar-dasar di dalam agama Islam yang tersusun dalam kitab Bimbingan Islam untuk Pemula. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang rukun iman yang ketiga, yaitu rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana kita sebutkan tentang rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada memiliki beberapa cakupan. Kurang lebih kita sampaikan waktu itu ada 4 cakupan di dalam iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa menyebutkan jemaah? Ada yang bisa mengulang pelajaran bimbingan Islam untuk pemula pertemuan sebelumnya? Ibu-ibu ada, Bu? Ada, Us. Ya, coba, Bu. Maknanya, 1, meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan secara rinci dan secara umum. Kedua, secara rinci yaitu kitab dan nabinya yang Allah sebutkan dan turunkan pada zaman nabinya. Yang secara umum kita mengimaninya waktu tak ada nama-namanya. Kita meyakinin kalau itu firman Allah dan itu bukan ucapan manusia yang dirubah-rubah. Ketiga, semua kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya sampai Nabi Muhammad membawa ajaran yang sama, yaitu tauhid yang mengesahkan Allah. Keempat, mengamalkan isinya, yaitu Al-Quran. Ya, syukran jazakillahu khairan. Itu diantara cakupan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasulnya, iman kepada para Rasul, iman kepada para Nabi dan Rasul. Iman kepada para Nabi dan Rasul itu adalah satu dasar yang sangat penting
satu dasar sebagai pokok ajaran di dalam Islam, yaitu al-imanu bir-rusul, iman kepada para rasul-rasulnya. Siapa yang dimaksud dengan para rasul tersebut? Yang dimaksud dengan iman kepada para rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah manusia, laki-laki, merdeka, yang Allah berikan wahyu berupa syariat untuk menyampaikan kepada manusia. Saya ulangi, Rasul adalah manusia, laki-laki, merdeka, yang Allah berikan wahyu berupa syariat untuk menyampaikan kepada manusia. Yang dimaksud dengan Rasul ini jemaah. Dan ini adalah satu rukun di dalam agama Islam, pokok rukun di dalam agama Islam, yaitu rukun iman yang keempat, iman kepada para Rasul. Yang dimaksud Rasul adalah manusia, tapi bukan sembarang manusia, yaitu manusia yang Allah pilih, bukan dari bangsa jin, bukan juga ya dari malaikat. Nah, kalau bayangkan dari bangsa jin, kita nggak lihat gimana nanti menyampaikan ilmu kepada kita. Ya. Malaikat pun demikian, bagaimana kita akan mendapatkan suatu ilmu yang disampaikan oleh malaikat, sedangkan manusia tidak melihat malaikat. Maka bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul dari jenis manusia. Manusia ini menunjukkan seperti manusia yang lain, seperti kita. Kemudian dia adalah merdeka. Maknanya merdeka itu apa? Bukan seorang budak. Bukan seorang apa? Budak. Kenapa kalau seorang budak, maka dia bukan apa? Murni menjadi hamba Allah. Kalau seorang budak, maka dia juga apa? Sebagai hamba Allah dan plus sebagai hambanya manusia. Kemudian juga laki-laki. Jadi yang ibu-ibu, ya jangan apa? Loh, kok laki-laki ini kan sentimen kepada perempuan. Allah yang memilih, bukan apa? Bukan kita. Tentunya hikmahnya luar biasa. Maka dia adalah seorang laki-laki yang Allah pilih untuk apa? Untuk Allah berikan wahyu berupa syariat agar dia menyampaikan kepada manusia. Dan di dalam menyampaikan syariat ini, di dalam menyampaikan syariat dari Allah itu enggak mudah. Cobaannya berat, ujiannya berat, taruhannya nyawa, harta, sampai juga apa? Sampai juga semua yang dia miliki harus dia berkorban. Ya. Belum tentu kita kuat kalau jadi Rasul, belum tentu. Bayangkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Mendapatkan ujian, mendapatkan gangguan dari orang-orang yang tidak menerima dakwah yang mulia ini, itu luar biasa. Dari mulai fitnah, ancaman, tuduhan, sampai kepada tahap percobaan pembunuhan.
Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat yang ke-109. Surat apa, Bu? Yusuf 109. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuhi ilaihim min ahlil qura." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, illa rijalan, kecuali mereka adalah rijalan. Apa rijal? Laki-laki. Mereka apa? Rijalan, para laki-laki yang Allah berikan wahyu berupa syariat untuk disampaikan kepada manusia, untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi laki-laki para nabi dan rasul, walaupun sekaliber Maryam yang mendapatkan apa? Mendapatkan suatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, tetapi Maryam bukanlah seorang nabi. Walaupun Maryam ini mampu melahirkan tanpa adanya seorang suami, tetapi itu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mentakdirkan, tetapi bukan apa? Sebaik-baik Maryam yang Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran bukan nabi. Naam. Dan ini adalah suatu pokok di dalam agama Islam, meyakini bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada manusia untuk menyampaikan risalahnya, menyampaikan agamanya, menyampaikan apa? Menyampaikan syariatnya. Maka kedudukan mereka sangat apa? Sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena mereka para nabi dan rasul sebagai wasilah, sebagai penyambung, sebagai jembatan untuk apa? Antara Allah dengan manusia. Mereka sebagai wasilah untuk menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Karena Allah ketika menyampaikan risalah enggak langsung ke kita, enggak langsung ke jenengan, tetapi melewati sebagai wasilah, sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Allah sampaikan kepada Rasulnya. Kemudian mereka memiliki keutamaan yang lain, mengajarkan kepada kita apa? Mengajarkan kepada kita suatu ilmu yang dengannya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan apa itu? Dengan syariat yang mereka mengajarkan kepada kita agar sebagai pedoman hidup, agar untuk mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Mereka yang menjadi wasilah itu. Kemudian juga diantaranya karena mereka para nabi dan rasul yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib yang kita itu enggak tahu aslinya. Kita tahu tentang apa? Tentang adanya hari kiamat, tentang adanya siksa kubur, adanya nanti hisab, adanya balasan, adanya surga, adanya neraka. Ini adalah hal-hal yang gaib dan kita tahu ini semuanya lewat para nabi dan rasulnya.
Allah menyampaikan Al-Quran, kemudian Al-Quran ini disampaikan kepada kita lewat Rasulnya. Maka seandainya mereka tidak mengajarkan kepada kita, ya, maka kita nggak tahu apa itu yang gaib, apa itu iman kepada Allah. Kita nggak tahu iman kepada para nabi, kita nggak tahu iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya. Kita nggak tahu tentang kisah-kisah dahulu, kita nggak tahu tentang umat-umat terdahulu, ataupun nanti orang-orang yang hidup ya sampai hari kiamat, kita nggak tahu. Lewat mereka lah kita mengetahui ilmu-ilmu yang gaib tentang iman. Kemudian karena mereka lah yang membawa, yang menyampaikan kepada kita ajaran, kita tahu bagaimana tata cara bersyahadat. Kita tahu di dalam cara untuk melaksanakan mendirikan sholat. Lewat mereka lah kita tahu untuk apa? Untuk mengamalkan syariat-syariat Islam. Lewat siapa? Lewat mereka. Sehingga kedudukan mereka sangat besar di dalam Islam, jamaah. Adapun Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita sebutkan Nabi dan Rasul ada perbedaan sedikit. Di mana Nabi, kalau Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Tetapi kalau Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau setiap Rasul, maka dia pasti seorang Nabi. Dan Nabi belum tentu dia sebagai seorang Rasul. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, karena ya disebutkan Nabi adalah ya membawa risalah, membawa syariat sebelumnya. Adapun para rasul, mereka jumlahnya lebih sedikit dan mereka ini membawa syariat yang baru. Ketika sudah banyak penyimpangan-penyimpangan, Allah utus Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat 5 Muslim, ketika terjadi ya di hari kiamat nanti di padang mahsyar, di mana manusia mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam untuk meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika diminta, maka Nabi Adam angkat tangan, tidak mampu memberikan syafaat, tidak mampu untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Adam idhabu ila Nuhin. Kemudian Nabi Adam mengatakan kepada manusia yang meminta syafaat, idhabu ila Nuh. Pergilah kalian ke Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, kemudian mereka pun mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian, ya Nuh, innaka anta awwalur rusuli ila ahlil ard. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah seorang rasul yang pertama yang Allah utus kepada manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah yang dimaksud dengan Rasul, dan Rasul pertama adalah Nabi Nuh, dan Rasul yang terakhir
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Surat apa? Al-Ahzab ayat 40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40? "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum." Dia bukanlah, Muhammad itu bukanlah bapak di antara kalian. Walakin Rasulullah, dia adalah Rasul. Wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup, ya, penutup para nabi. Jadi kalau nabi pertama itu Nabi Adam alaihi salam. Kalau Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Dan penutup Nabi dan Rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. 6. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah yang dimaksud dengan Rasul. Dia adalah manusia merdeka, laki-laki yang Allah pilih untuk, ya, diberi wahyu berupa syariat untuk disampaikan kepada manusia. Diawali dengan Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus cakupannya apa? Sebelum kita masuk cakupan iman kepada para Nabi dan Rasul, maka di dalam kita beriman kepada para Rasul itu tidak boleh prasmanan. Ketika seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, tetapi tidak terima dengan iman kepada Rasul, maka hakikatnya imannya batal. Imannya batal. Kenapa? Karena enggak mau beriman kepada para Rasul. Walaupun beriman kepada Allah, walaupun iman kepada malaikat. Atau orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, tetapi Rasulnya ini enggak semuanya dia imani. Pilih-pilih. Saya senangnya imannya kepada Nabi Isa, tapi saya enggak senang nih sama Nabi Muhammad, saya enggak beriman, maka imannya batal. Begitu pula seseorang yang mengatakan saya beriman kepada seluruh para nabi kecuali satu. Siapa? Dia adalah Nabi Isa misalnya. Ini juga batal. Kenapa? Karena di dalam iman kepada para nabi dan rasul itu tidak prasmanan, diambil yang diinginkan dan ditinggalkan yang tidak diinginkan. Diambil yang diinginkan dan ditinggalkan yang tidak diinginkan, tidak. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-150 sampai 151. Surat apa? An-Nisa ayat 150 sampai 151. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang seorang yang mendustakan seorang rasul, maka hakikatnya seorang rasul didustakan. Hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ayat yang ke-150. Dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, lihat
Apa mereka? Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya. Apa itu? Mereka menginginkan untuk membedakan antara Allah dan Rasulnya. Dan mereka mengatakan wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami beriman dengan salah satunya dan kami tidak beriman dengan salah satunya. Pilah-pilih. Ya. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan itu sebagai apa? Sebagai keimanan. Saya enggak mau dengan nabi ini, saya maunya yang ini, saya maunya yang ini. Saya enggak mau yang itu. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu orang-orang kafir benar. Kafiruna haqqan. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang kafir benar, tulen. Lihat, cuman satu atau dua. Wa'atadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami siapkan bagi orang-orang yang kufur dengan azab yang pedih, dengan siksa yang pedih. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-150 sampai 151. Sehingga kita tidak boleh beriman dengan apa? Dengan satu atau seluruhnya kecuali satu. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang masuk bahasan cakupan iman kepada para rasul. Setelah kita tahu ya siapa mereka para rasul, kemudian kedudukannya apa, atau kedudukannya kenapa mereka menjadi orang-orang yang mulia sebagai wasilah, dan juga tidak boleh mengingkari satu pun dari mereka. Maka bagaimana cakupan iman kepada para rasul? Kita sebutkan ada 4. Pertama, iman kepada para rasul. Cakupan iman kepada para rasul yang pertama adalah mengakui bahwa Allah mengutus dari kalangan manusia, yaitu para nabi dan rasul, untuk mengajak umat manusia, Saya ulangi, ini cakupan iman yang pertama, iman kepada para rasul. Meyakini dan mengakui, enggak cuma yakin, mengakui bahwa Allah mengutus dari kalangan manusia, dari para nabi dan rasulnya, untuk mengajak umat manusia kepada kebenaran. Mengajak manusia kepada apa? Kepada kebenaran. Dan mereka telah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan meyakini mereka telah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ini cakupan iman kepada para rasul yang pertama. Mengakui atau meyakini dan mengakui Allah mengutus dari kalangan manusia, dari para nabi dan rasul, untuk mengajak manusia kepada kebenaran, dan mereka telah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi enggak ada para nabi dan rasul tuh yang korupsi ayat tuh enggak ada. Oh, ini ayat surga, buat saya aja surga. Oh, ini tentang neraka, buat jenengan aja. Itu enggak ada. Para nabi dan rasul itu tidak ada yang korupsi ayat. Mereka sudah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatah." Sesungguhnya tidak ada nabi pun sebelum saya,
kata Rasul begitu. Kecuali illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu, maka wajib untuk dia menyampaikan kepada umatnya. Tidak ada seorang nabi pun sebelum saya kecuali mereka telah menyampaikan yang hak kepada umatnya. Ya. Ala khairi ma ya'lamuhu ma yu'allimuhu lahum, mengajarkan kepada mereka tentang ilmu yang membawa kebaikan. Wa yundhiruhum syarra ma yu'allimuhu lahum, dan tidaklah suatu keburukan kecuali telah diingatkan. Tidaklah suatu kebaikan, jalan-jalan yang menuju ke surga, ataupun keburukan-keburukan, jalan-jalan yang mengantarkan kepada neraka, kecuali sudah disampaikan. Jadi enggak ada yang namanya ya menyampaikannya itu ya setengah-setengah, enggak ada. Mereka sudah menyampaikan dengan amanah. Mereka sudah menyampaikan risalah agama kepada umatnya itu dengan apa? Sempurna. Tidaklah suatu jalan yang mengantarkan seseorang kepada surga kecuali sudah diajarkan. Dan tidaklah satu jalan pun yang akan mengantarkan pelakunya menuju neraka, itu pun sudah diingatkan. Sehingga mereka bukanlah manusia-manusia yang memiliki amanah yang kurang, bukan. Mereka adalah orang-orang yang telah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah, dan tidak ada yang direvisi. Sempurna mereka telah menyampaikan kepada kita. Tidaklah satu jalan yang mengantarkan seseorang ke surga kecuali mereka telah mengajarkan. Dan tidaklah satu jalan pun yang menjadikan seorang rugi di akhirat nanti kecuali mereka telah mengingatkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,